Selamat pagi anak-anak sekalian, kelas 8A dan kelas 8B. Selamat pagi juga saya ucapkan yang terhormat Ketua Yayasan Sekolah Amplas, Ibu Dina Sherley, Ibu Koordinator Pendidikan, Ibu Maria Kristina Urianti, anak-anak semuanya yang terkasihi. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan Hari Raya Paskah bersama. Untuk itu kita akan awali dengan doa pembukaan. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan perayaan Paskah bersama. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran pada proses perayaan ini. Berkatilah sekolah kami dan guru-guru kami serta orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, untuk itu pada pagi hari ini sudah hadir juga Mr. Sutike selaku Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak Sutike, berhubung Mr. Sutike belum hadir, untuk itu Mr. akan serahkan untuk acara selanjutnya pada Mr. Hari. Pada Mr. Hari, saya silakan. Oke, sekali lagi salam sehat untuk kita semua ya, dan tetap semangat. Nah, sebelum kita dengan firman Tuhan untuk perayaan Paskah pada hari ini, saya serahkan Bu Indu untuk menayangkan video singkat tentang Paskah pada hari ini. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Kau menderita gantikanku, dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup ke dalam tanganmu. Kuserahkan nyawaku. kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah. Sungguh, Dia ini orang benar." Tercurah untuk menebus hidupku. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Kau menderita gantikanku, dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku.
Maafkan kami. Kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Masih kayaknya. Kau berikan bagiku. Sama sejam lagi. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu adalah salah satu video di mana kematian Tuhan Yesus sebagai iman Kristiani, Tuhan sebagai Tuhan selamat umat Kristiani, dan tadi juga kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan pada hari ini, saya persilahkan untuk Pak Sutike untuk menyampaikan sambutan buat anak-anak di kami semua. Silakan Pak Sutike. Mr. Ready? Silakan Mr. Sutike. Ya. Terima kasih Mr. Hari atas kesempatannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi hari ini kita bersyukur bisa merayakan Paskah, di mana makna dari Paskah itu sendiri adalah kebangkitannya Tuhan Yesus. Nah, melalui pesan ini saya berharap kepada anak-anak semua kelas 8A maupun 8B tidak henti-hentinya agar selalu beribadah. Bukan hanya di perayaan Natal ini saja yang kalian ibadah, tapi setiap hari, biar itu menjadi budaya. Nah, kami selaku pribadi maupun lembaga mengucapkan Hari Natal, semoga damai semuanya. Sekian Besar Hari, sekian anak-anak, terima kasih anak-anak semuanya yang sudah mengisi kegiatan ini. Kami atas nama sekolah mengucapkan banyak terima kasih. Amin. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Mr. Sutike buat ucapannya selamat Paskah dan buat kita semua dan umat-umat Kristiani di kelas. Nah, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, nah, kita mau naikkan pujian terlalu besar yang tahu lagunya, yang buat umat yang Kristiani yang tahu lagunya, kita mau sama-sama menaikkan pujian ini sebelum kita mendengarkan. Telah ku
Tuhanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Nah, kita tadi sudah mendengarkan satu pujian, terlalu besar kasih Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa, untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Seperti pujian ini katakan Tuhan, terlalu untuk mati Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, dan biarlah perayaan Paskah pada tanggal 1 April 2021 di SMP Anugerah Denpasar ini Tuhan, di kelas 8A, 8B, Tuhan berkati apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini, biarlah menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kita akan mendengarkan tema Paskah pada tahun ini, Bapak. Dan Mr. Hari memberikan satu renungan firman Tuhan di hari ini atau di pagi hari ini, Paskah untuk Sekolah Anugerah SMP Anugerah Denpasar, yaitu adalah Yesus adalah jawaban. Nah, kita akan membuka bacaan Alkitab kita di Markus pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Mungkin yang umat Kristiani bisa membuka Alkitabnya di rumah masing-masing.
yang beragama menyimaknya. Nah, kita akan membaca di Markus pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome untuk pergi ke kubur dan menyembah Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur dan mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah berguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dari lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Nah, satu kebenaran firman Tuhan pada Markus 26 ayat 1 sampai 8 ini sebenarnya menceritakan bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kalian tadi menyimak atau melihat videonya tadi mungkin kalian yang Kristiani mungkin mengerti. Nah, buat kalian yang belum mengerti itulah singkat ceritanya di Markus pasal 26 ayat 1 sampai 8 itu. Di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib yang mungkin pada Jumat Agung yang besok bagi umat Kristiani itu di hari Jumat, besok tanggal 2 April itu adalah perayaan di mana merayakan Jumat Agung atau perayaan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Di Sabtu tenang di mana kekosongan ada dan di hari Minggu, nah itulah yang dinamakan Paskah. Di hari Minggu tanggal 4 April nanti bagi umat Kristiani adalah umat di mana merayakan perayaan Paskah. Nah, hari di mana kita merayakan perayaan Paskah yaitu kebangkitan Yesus Kristus yang berarti kemenangan umat Kristiani. Jadi bagi umat Kristiani kalau kita tahu bagaimana apabila Tuhan Yesus tidak dibangkitkan maka sia-sialah iman percaya kita dan kita pun masih dalam hidup dosa. Nah, di dalam wujud iman umat Kristiani, kebangkitan adalah momentum atau momen yang sebenarnya menjadikan suatu hal di mana kita semakin percaya sama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib di Jumat Agung nanti di tanggal 2 dan di tanggal 4 kita merayakan Paskah dan saat ini kita merayakan Paskah. Itulah wujud iman umat Kristiani. Jadi orang berkata kalau misalnya tidak ada kebangkitan, itu seperti buku atau Alkitab yang hanya sekedar cerita fiksi atau hanya sekedar cerita dongeng saja. Tetapi justru Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, yaitu yang kita rayakan pada hari ini Paskah. Itulah momen kebangkitan yang bukan hanya cerita fiksi atau cerita dongeng, tetapi kisah nyata di mana Tuhan Yesus bangkit, itu bagian atau Injil di dalam setiap umat Kristiani. Nah, kita sadar bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik kelahiran Tuhan Yesus, baik kematiannya, bahkan kebangkitannya, itu bukan hanya cerita fiksi belaka atau bukan cerita dongeng saja, tetapi itu benar-benar terjadi dan itu bagian di mana wujud umat iman Kristiani di dalam setiap kehidupannya. Jadi kalau kita tahu bagaimana kalau tidak ada kebangkitan, berarti sia-sialah iman umat Kristiani. Momen yang sangat penting di tema Paskah 2021 ini adalah jawaban. Dan Mr. Hari tadi memberikan judul atau renungan pada hari ini adalah Yesus adalah jawaban. Inilah perenungan buat hidup kita. Momentum perayaan kebangkitan Tuhan Yesus atau kita kenal dengan Paskah ini, mari kita harusnya bangkitkan iman kita lebih lagi,
harapan kita lebih lagi, dan kasih kita, sebab Dia yang sudah bangkit mampu mengubahkan hidup kita. Saya percaya bahwa kita di masa pandemi ini, siapa sih yang nggak punya masalah? Siapa sih yang nggak punya beban hidup, bahkan pergumulan hidup? Siapa sih yang nggak punya pergumulan atau kerinduan-kerinduan kita ke depan? Tapi percayalah bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita. Dia bukan hanya mati, mengorbankan Dia dan menyelamatkan kita, tapi Dia bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus itulah iman umat Kristiani, adalah adanya harapan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar mati sudah selesai. Biasanya kan kalau kita nonton di tokoh-tokoh cerita mati selesai. Tetapi kalau kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus, bukan Dia hanya mati, tetapi Dia bangkit. Itu menunjukkan adanya harapan. Jadi buat kita di masa-masa pandemi seperti ini, jangan pernah hilang iman kita kepada Tuhan. Tetap terus beribadah kepada Tuhan, tetap terus berdoa, karena ada harapan di dalam setiap kehidupan kita. Masih ingat pujian yang terus mengatakan tadi, terlalu besar pengorbanannya. Dia sudah mati buat hidup kita. Pasti Dia akan memberikan harapan-harapan, bahkan setiap jawaban di dalam setiap pergumulan kita atau masalah kita. Karena itu anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kelas 8A, 8B, marilah di Paskah di tahun ini kita senantiasa tetap terus beriman, berharap, dan tetap terus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong dalam setiap pergumulan dan masalah kita. Saya percaya bahwa hari lepas hari Tuhan sudah tolong kita di masa lampau, yang dulu Tuhan sudah tolong. Di hari ini masalah yang baru pasti juga Tuhan akan tolong. Bahkan yang kerinduan kita ke depan, masa depan kita, Tuhan juga akan tolong. Biarlah tema Paskah pada hari ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sudah mendengarkan renungan singkat yang sederhana ini Tuhan, di mana kami merayakan Paskah SMP Anugerah Denpasar, baik kelas 8A, 8B, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Setiap pergumulan mereka, setiap kerinduan mereka, bahkan kehidupan ekonomi keluarga mereka, mama papa mereka yang sudah bekerja bersusah payah di masa pandemi ini untuk mencukupi segala kebutuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, biarlah roh takut akan Tuhan senantiasa dalam hidup mereka. Mereka yang kehilangan harapan, mereka yang putus asa, mereka yang kecewa, mereka yang mulai menyerah, Tuhan berikan kekuatan buat hidup mereka, Tuhan berikan kemampuan pada hidup mereka supaya mereka senantiasa tetap terus berharap. Karena kebangkitan Tuhan itulah bagian harapan ada. Harapan tetap ada dan harapan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami semua yang percaya kepada Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami yang bersekolah, pendidikan juga Tuhan sertai supaya kami bisa bertatap muka, bertemu kembali dan bisa sekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati kedua orang tua kami lebih lagi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera senantiasa ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Amin. Saya serahkan kembali kepada Mr. Widi. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Selamat Paskah. Terima kasih. Terima kasih Mr. Hari sudah memimpin acara perayaan Paskah di pagi hari ini. Terima kasih sudah bersedia hadir untuk anak-anak sekalian, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Speaker yang juga turut memberikan sambutan pada perayaan Paskah di pagi hari ini. Oke, untuk perayaan Paskah kelas 8 kita akhiri. Sekian dan bisa ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Goodbye. Bye. Bye, Mister. Bye. Terima kasih anak-anak atas waktunya.
Yang belum keluar, Mr. akan pengumuman untuk menghias floor pasca yang sudah dikirim kepada Mr. itu akan diumumkan melalui medsos sekolah anugerah. Nah, jadi Mr. cukupkan saja untuk pertemuan di pagi hari ini. Sekali lagi, Mr. akan tutup juga ya dengan doa penutup ya anak-anak. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu selama kegiatan perayaan Paskah pagi hari ini. Bimbing kami agar selalu berada di jalan-Mu, ya. Dan sekian doa pagi hari ini. Amin.